bed rest 2 minggu lebih gitu. Nah ini hari pertama aku bisa jalan keluar karena launching RC dan memang kondisinya udah lebih baik sih, udah lebih enakan gitu. Cuma memang mungkin kenapa kelamaan karena kan dan jadinya kayak kok lama banget sakitnya nggak berturut-turut. Jadi memang penyakit pertamanya itu aku pendarahan gara-gara ganti spiral. Nah spiral tuh kan aku udah 6 tahun pakai yang hormonal, intinya yang nggak ada datum bulannya. Tapi karena aku ganti, aku karena harusnya 5 tahun ini udah kelamaan, terus dia udah lengket posisinya, udah nggak bisa diambil melalui jalur yang kalau aku sadar. Makanya akhirnya harus dibius sama dokter, dibius tidur karena bakal sakit diambilnya. Akhirnya setelah diambil ditanya mau pakai yang hormonal lagi atau non hormonal. Nah aku maunya yang non hormonal karena kayak pengen ngerasain datang bulan lagi gitu. Nah sebenarnya aku cocok aja sama yang hormonal itu. Nah pas selesai aku ganti tidur, pas bangun besoknya habis olahraga aku langsung kayak mau pingsan gitu kan, karena pendarahannya pas ke toilet banyak banget. Yang kan kalau orang pendarahan banyak tuh bikin lemes ya, lemes sampai kayak kunang-kunang. Akhirnya sama dokter disuruh bed rest dan katanya itu nggak ada masalah karena memang perpindahan dari namanya 6 tahun nggak datang bulan gimana sih, pasti kayak yang perempuan tahu ya rasa sakitnya dan pegelnya itu, badan kayak digebukin orang-orang gitu. Tapi alhamdulillah setelah hari kelima pendarahan itu selesai, tiba-tiba di hari kelima kok aku sesak napas, batuk parah gitu, sampai aku nggak bisa napas. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, udah selesai pendarahannya, baru selesai tiba-tiba divonis aku kena sinusitis. Nah sinusitisnya itu udah parah banget sampai, dan kenapa aku kaget ada sinusitis karena seumur hidup aku nggak pernah namanya ada sinusitis, baru ini gitu. Cuma dulu dokter pernah bilang hidungku tuh kan asli dari lahirnya agak miring kan, ini kemungkinan kamu bakal bisa sinusitis, tapi sampai aku gede tuh nggak pernah. Nah baru hari ini ternyata dibilang sinusitis. Nah itu di sini tuh udah banyak banget, udah penuh di pipi, di hidung, di dahi, sama di mata. Nah akhirnya dirawat, terus diharuskan untuk dioperasi. Nah aku keluar dari rumah sakit dulu karena pengen cari opsi-opsi lain. Nah ternyata kemarin pas aku ke dokter gigi, dokternya bilang itu salah satunya tuh karena gusiku ada yang rusak, jadi bisa disedot lewat gusi. Jadi kemarin 3 hari yang lalu dirobek, disedot lah itu nanahnya keluar semua dari pipi. Aduh ternyata sinus tuh efeknya kita pikir kan nggak akan separah itu ya. Habis selesai itu aku langsung bisa napas lega. Cuma memang masih ada sisa di pipi kanan, di hidung, sama di dekat mata. Itu harus dioperasi. Tapi kata dokter coba dulu minum obat selama 2 minggu. Kalau memang itu berkurang ya nggak perlu dioperasi, tapi kalau itu nggak berkurang harus dioperasi. Nah sekarang ini agak susah ngomong dan masih miring karena masih ada faktor bengkaknya kan, baru 2 hari yang lalu disedot, jadi ngomong masih bengkak, jahitan juga masih perih, jadi minum painkiller terus gitu. Jadi ya bed restnya bertubi-tubi gara-gara dari pendarahan, terus tiba-tiba aku sakit yang drop banget itu. Kalau ke Singapura memang enggak lah, di Indonesia udah bagus-bagus ya. Jadi aku merasa nggak perlu. Memang mau ke Singapura akhir bulan ini tuh udah dari 2 bulan yang lalu. Memang mau bawa Mas Anang sama aku buat check up keseluruhan. Jadi nggak ada hubungannya sama ini sih sebenarnya. Cuma pas ada permasalahan ini ya mungkin nanti sekalian bisa, kan namanya gini, cari second opinion ya, yang beberapa dokter kan nggak apa-apa juga supaya aku bisa lebih yakin dioperasi apa enggak, karena operasinya kan dibelek di hidung nggak masalah atau di mana kan agak takut juga ya. Kalau kemarin dari dalam gigi tuh kenapa aku iyain, karena udah terlalu nggak bisa napas, terlalu banyak sampai penuh di pipi kalau dilihat dari gambar ronsennya, dan sudah mengganggu banget. Dan alhamdulillah bisa diambil dari robekan gusi sama tulangnya. Itu kayak kemarin bedah kecil gitu pas dikerjain, alhamdulillah bisa. Nah tapi yang lain-lainnya ini kan kalau nggak diambil atau misalnya bisa pakai obat, mudah-mudahan. Nah ini lihat 2 minggu sambil aku juga aku puntur juga, aku pakai apapun pengobatan yang bisa menyembuhkan di luar operasi aku lakuin sekarang. Timku semua, oh itu akibat spiral bun. Masa akibat pendarahan sampai sesak napas, kayaknya nggak nyambung gitu. Apa karena aku flu sama batuk mungkin. Tapi biasa aku flu sama batuk kan kayak mampet doang kan.
ini tuh sesek sampai aku akhirnya keluar dari tidur di kamar, keluar ke ruang tamu. Nah dari ruang tamu aku buka jendela supaya bisa napas, terus badai kan, lagi hujan kenceng banget, aku tutup lagi, makin nggak bisa napas. Aku bilang sama Mas Anang, kayaknya kalau nggak ke rumah sakit nih aku takut nih gitu. Akhirnya Mas Anang majil bawa ke rumah sakit, benar di ronsen pas dicek paru-paru bersih. Ya mungkin karena aku nih punya autoimun, jadi terus aku juga dulu kan pernah kena meningitis di 2012. Ternyata sinus tuh bisa larinya ke komplikasi kemana-mana. Jadi sebelum aku sakit yang lebih jauh lagi, mending disembuhin dulu. Dan untungnya bisa, walaupun udah penuh banget di sebelah pipi kiri, alhamdulillah kemarin udah kesedot sih. Cuma waktu itu rasanya memang sesek banget dan mungkin karena daya tahan tubuhku tuh nggak terlalu bagus ya, jadi karena ada sakit, jadi sedikit sakit yang lain tuh jadi gampang apa ya, gampang, jadi tiba-tiba kayak langsung parah gitu. Tapi ya aku kayak udah biasa gitu, kayak udah biasa denger sakit ini sakit itu, jadi kayak udah ya udahlah jalanin aja. Waktu aku SMP aku sempat cek sinus, terus dokter cek nggak ada sinus, cuma ya hidung aku tuh nih sedikit miring. Memang ya namanya tulang ya kan, nggak bisa diapa-apain kan. Jadi karena sedikit miring, kemungkinan kamu tuh gedenya akan sinus katanya. Tapi nggak sinus itu sampai aku gede, sampai sekarang baru tiba-tiba sinus gitu. Makanya aku juga bingung apakah karena tulang. Tapi kata dokter gigi kemarin karena dari gigi ada infeksi. Jadi kemana-mana. Tapi kata dokter sinusnya, dokter THT, nggak mungkin dari gigi doang, karena kalau dari gigi dia cuma ada di pipi karena bersinggungan langsung dengan gusi. Tapi ini ada di mata, di hidung, sama sedikit di dahi juga. Jadi itu yang takutnya kalau penuh kan bisa ya ke kepala, ke sesek, ke apa gitu. Yang sebelah kanan sendiri gimana Bu? Yang sebelah kanan mungkin nanti minggu depan, karena ini masih sakit banget ya. Terus aku mikir ada launching RC, kalau aku dua-duanya aku kerjain tuh kayak nggak takut nggak bisa datang launching, terus kayak sakit banget gitu. Jadi aku pikir satu-satu dulu, karena yang penuh banget kayak di gambar ronsennya tuh sampai bener-bener nggak ada celah dikit pun di pipi aku selain si nanah itu. Jadi kemarin dibersihin tuh aku kayak nafasnya lega banget. Bun, sedikit menegaskan lagi Bun, kalau untuk sakit saluran pernapasan itu berarti dari efek operasi spiral itu ya Bun? Enggak. Dipikirnya jadi pada saat aku flu, batuk, sama aku sesek, dipikir gara-gara spiral. Jadi aku nanya kenapa aku sesek ya. Terus orang-orang sekitarku mungkin gara-gara udah 7 tahun, 6 tahun nggak haid, terus pendarahan jadi kemana-mana kali. Tapi aku mikir kayaknya nggak mungkin gitu. Cuma karena waktunya bersamaan, jadi kita kan namanya nggak ngerti ya, pikirnya dari macam-macam itu gitu. Nah akhirnya pas ke rumah sakit ternyata nggak ada hubungannya sama pendarahan ya sinus ya sinus. Bed rest 2 minggu saat turun berat badan kata Mas Anang rahangnya sampai Iya turunnya emang nggak nafsu makan. sampai sekarang aku tuh masih hilang rasa. Jadi yang paling menderitanya aku tuh sekarang sudah membaik semenjak yang di pipi diambil. Aku sudah mulai bisa sedikit nyium, sedikit ngerasain makanan, tapi belum pulih total gitu. Nah yang kemarin aku 2 minggu tuh kenapa berat badan turun, karena cuma bisa makan bubur, cuma bisa itu pun gak ada rasa, cuma aku paksa karena lambungku udah mulai sakit kan. Terus aku 3 hari yang lalu jatuh, mungkin gara-gara 2 minggu gak ada asupan yang benar. Naik di Cinere, bangun tidur, abis selesai liwetan yang disurprisein, aku bangun tidur, itu aku tiba-tiba blank, kayak hitam gelap. Jadi kalau gelap kan jatuh, tapi untungnya nggak pingsan.